Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bayyana lana tara'iqahu wa huwa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahhabul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa khairul anam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal irfan wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMPN 6 Semarang, panjenenganipun Bapak Sutarno, dan kepada seluruh guru-guru di SMP Negeri 6 Semarang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada siang hari ini kita semuanya bisa bermuajahah offline, ya, tidak online. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa, karena sekarang serba online, tapi kok kita bisa offline seperti ini. Patut kita syukuri kepada Allah, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, marilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita ikrarkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semuanya, atau uswatun hasanah, panutan kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita semuanya akan mendapatkan syafaatul utsma besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sekarang di bulan Rabiul Awwal atau bulan Maulid. Ada yang mengatakan bulan Maulud, ya, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai umatnya adalah termasuk umat yang beruntung. Sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk umat yang beruntung. Ketika kita bisa meneladani, mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keberuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah umur kita itu tidak panjang. Itu beruntung. Kenapa nggak panjang terus beruntung? Karena kalau misalkan kita semuanya umurnya kok panjang, bisa jadi malah banyak potensi-potensi keburukan. Tapi kemudian kita diberikan umur yang pendek ini, mudah-mudahan bisa memaksimalkan usia umur kita dengan sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan umat-umat dulu, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, umurnya panjang, ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya berapa tahun itu? Panjang ya, 950 tahun lebih itu Nabi Nuh. Umat-umat dulu itu panjang-panjang. Tapi Nabi Muhammad SAW umurnya umurnya 63 tahun. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Mayoritas umur umatku kira-kira baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun. Di sini sudah ada yang umur 60 tahun, belum ada ya? 50 juga belum. Sudah ada ya 50 tahun ke atas. Nah, kalau lebih dari 70 tahun, ya berarti sudah dapat bonus. Nah, jadi baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 tahun.
Ini merupakan keberuntungan kita. Jadi tidak banyak yang dilakukan, yaitu melakukan kemaksiatan gak banyak, karena umurnya pendek. Dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan umur kita semuanya. Amin Allahumma. Yang kedua, keberuntungan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah ibadahnya tidak berat, tapi pahalanya luar biasa. Allah menjanjikan banyak pahala bagi kita. Bahkan hanya niat saja itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW meriwayatkan firman Allah dalam hadis qudsi, "Innallaha katabal hasanati was-sayyiati." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa berniat melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia enggak jadi melakukan kebaikan itu, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Allah mencatat satu kebaikan sempurna. Ya, jadi baru niat belum jadi dilakukan, niatnya niat baik, ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asra hasanatin. Barang siapa berniat baik kemudian melakukan kebaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Wa ila ad'afin katsiratin, dan sampai berlipat-lipat yang banyak. Nah, jadi niat baik kemudian dilakukan, ini sudah dicatat kebaikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa berniat buruk, falam ya'malha, enggak jadi dilakukan keburukan itu, kata Allah indahu hasanatan kamilah, malah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan sempurna. Nah, niat buruk enggak jadi, ya, itu malah dicatat satu kebaikan sempurna. Tapi jangan niat buruk terus, karena nanti bisa menjadi kebiasaan. Ya, itu ya. Wa man hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat buruk kemudian dilakukan keburukan itu, Allah Subhanahu wa taala mencatat satu keburukan. Nah, ini keberuntungan bagi kita semuanya, ya. Jadi baru niat saja itu sudah dicatat kebaikan. Apalagi dilakukan itu, maka Allah memberikan pahala berlipat-lipat bagi kita semuanya. Jadi itu keberuntungan kita. Ya, jadi yang kedua adalah nggak berat ibadah, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pahalanya luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang dirindukan atau dikangeni sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah dialog komunikasi antara Kanjeng Nabi sama sahabat dulu, ya. Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Ayyul khalqi a'jabu imanan ilaikum. Imannya siapa yang kalian kagumi? Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah menjawab, al-malaikah. Malaikat wahai Rasulullah, iman yang kami kagumi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fama lahum la yu'minun wahum inda rabbihim. Malaikat-malaikat itu senantiasa bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, bersanding dengan Rabb-nya, jelaslah imannya bagus. Bukan itu jawabannya. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah SAW menjawab lagi, kalau bukan malaikat berarti fan-nabiyun wahai Rasulullah. Iman yang kami kagumi berarti imannya para nabi wahai Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yunzalu alaihim wal wahyu yunzalu alaihim.
Bagaimana para nabi, nabinya Allah, utusan Allah, imannya nggak baik? Pastilah baik imannya para nabi-nabi dan utusan Allah, karena wahyu diturunkan kepada mereka. Bukan itu jawabannya, wahai sahabat-sahabat. Kemudian sahabat-sahabat Rasulullah menjawab lagi, "Fanahnu ya Rasulullah," maka imannya kami wahai Rasulullah yang bagus itu. Rasulullah mengatakan, "Fa antum la tu'minun wa ana baina adhurikum," bagaimana kalian tidak beriman? Wong saya saja senantiasa bertemu kalian, ya. Setiap waktu kalian bisa bertemu saya, setiap hari bisa ketemu saya, pasti iman kalian bagus. Bukan itu jawabannya. Terus siapa wahai Rasulullah? Imannya yang kami kagumi itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka adalah qaumun yakununa min ba'dikum. Iman yang dikagumi adalah imannya mereka umat-umat akhir zaman. Setelah kalian semuanya, mereka tidak ketemu dengan saya, mereka tidak berjumpa dengan saya, tapi beriman pada Allah, beriman pada saya, beriman pada Al-Quran yang diturunkan kepadamu. Maka mereka adalah umat yang saya rindukan, umat yang dikangeni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk umat yang beruntung, umat yang dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Dengan demikian Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa insya Allah kita termasuk umat yang beruntung, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah umurnya tidak panjang, agar kita tidak banyak melakukan kemaksiatan. Yang kedua, ibadahnya enggak berat, tapi pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa banyaknya. Yang ketiga adalah kita adalah umat yang dirindukan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mampu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, panutan yang baik bagi kita semuanya. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan, banyak khilafan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi khususnya dan untuk panjenengan semuanya pada umumnya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.